Ada satu kabar yang menggelikan buat saya hari ini, yaitu kabar akan duetnya Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Kabar ini pertama kali muncul dari Said Abdullah, Ketua DPP PDI Perjuangan, yang bilang kalau duet Ganjar dan Anies itu sangat memungkinkan dan dampaknya akan ngeri karena dua-duanya punya pendukung yang sama besar. Dan ide itu langsung disambar oleh partai-partai pendukung dan pengusung Anies Baswedan dengan berbagai macam tanggapan. Ada yang menolak keras, ada yang menerima sebagai usulan yang brilian, dan ada juga yang adem ayem aja. Malah yang lucunya, saya itu terima telepon dari seorang teman yang pendukung keras Ganjar yang marah-marah karena ide itu muncul. Dia malah bilang, kalau Ganjar pasangan sama Anies, saya akan golput sekarang ini juga. Ya saya ketawa aja. Emang nakal PDI Perjuangan ini membuat guyonan seolah-olah itu benar. Padahal itu cuma kenakalan pendapat aja buat saya. Supaya orang akhirnya bergunjing, berdiskusi, dan bagian dari strategi menaikkan nama Ganjar di tengah persaingan ketatnya melawan Prabowo Subianto. Tapi pertanyaannya, apakah mungkin Ganjar akan dipasangkan dengan Anies? Ini faktanya. Kalau hanya melihat 35% pendukung Ganjar dan ditambah 21% pendukung Anies, tentu kita akan melihat angka yang sangat besar, yaitu 56% gabungan dari pendukung keduanya. Dan itu sudah pasti akan mengalahkan Prabowo Subianto yang angka surveinya sendirian nangkring di 33%-an. Angka gabungan Ganjar dan Anies ini cukup satu putaran saja karena sudah melebihi angka 50%. Gak perlu lagi ada putaran kedua yang memakan banyak biaya. Tapi politik itu bukan matematika yang 1 ditambah 1 sama dengan 2. Politik itu sangat cair dan bisa berbentuk banyak wajah. Kalau matematika memang seperti itu tadi hitungannya. Masalahnya pendukung Ganjar dan pendukung Anies itu bukan elemen yang bisa disatukan. Seperti air dan minyak. Kalau disatukan yang terjadi bukannya lumbung suara itu membesar, tapi justru terjadi penggembosan akbar. Pendukung Ganjar akan out, pendukung Anies juga out. Para pendukung kedua kubu yang out itu ada yang golput dan yang terbesar, terutama dari pendukung Anies, pasti akan masuk ke barisannya Prabowo. Pendukung Anies itu punya irisan yang sama dengan pendukung Prabowo karena mereka sejak lama sudah berkawan akrab. Begitu juga ketika misalnya nih Prabowo disatukan dengan Anies. Tentu yang terjadi nggak akan se-ekstrim kalau Ganjar dan Anies digabungkan. Tapi tetap saja tidak menguntungkan buat Prabowo. Kenapa? Ya karena pendukung Prabowo dan Anies itu ya sama aja. Mereka-mereka juga. Jadi tidak akan menambah suara. Kalau di Jawa misalnya, mereka itu hanya bisa menguasai Jawa Barat saja. Sedangkan Jawa Timur dan Jawa Tengah, suara yang mereka akan dapatkan itu juga tidak akan berkembang. Kalau Ganjar sama Anies, yang untung ya Prabowo. Kalau Prabowo sama Anies, yang untung ya Ganjar. Begitu kalkulasi sederhananya. Jadi akan sulit sekali menggabungkan Ganjar dengan Anies Baswedan. Seperti magnet, pendukung mereka berdua itu punya reaksi tolak-menolak, bukan tarik-menarik. Jelas tidak akan membuat suara naik, tapi justru akan kempes. Lagian sejak awal Pak Jokowi itu terlihat tidak suka dengan Anies karena dia dianggap oportunis, suka menggunakan agama untuk meraih kekuasaan. Dan PDI Perjuangan sudah pasti juga tidak akan mengkhianati presiden. Jadi apa sih maksud sebenarnya dari pernyataan elit PDI Perjuangan tentang rencana kawinkan Ganjar dan Anies itu? Ya itu hanya dansa-dansa politik saja seperti kata Bu Mega. Buat lucu-lucuan, jangan diseriusin. Politik sekarang ini kan memang didesain untuk fun dan tidak tegang. Lagian kasihan kan Anies, sudah lama namanya nggak diperbincangkan.
kita kasih angkat dikit lah namanya, biar dia dan pendukungnya senang. Bikin orang senang kan, pahalanya besar. Ya udah, kita seruput dulu aja kopinya.